Perkenalkan, nama saya Aisri Yulianti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Sukahmi, Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, Bapak Setia Nugroho Menhu, dan yang saya hormati Ibu Santi Nursansia selaku pengajar praktik angkatan 9, dan pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching praobservasi untuk supervisi di kelas 4. Perkenalkan rekan saya, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Zulfa Alawiyah. Saya mengajar di kelas 4 SDN Sukahmi. Baik Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, saya ingin ngobrol-ngobrol terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah jadi dalam pendidikan guru penggerak itu ada di aksi nyata 2.3 itu saya harus melakukan supervisi akademik, dan saya ingin melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, supervisi akademik itu bertujuan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajarnya. Nah, jadi nanti itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah praobservasi untuk membicarakan apa yang akan dilakukan pada kegiatan observasi. Kemudian pada kegiatan observasi di mana saya nanti akan ikut ke kelas Ibu dan mengamati pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah pasca observasi. Bagaimana Bu? Apakah Ibu mengizinkannya? Ya, silakan. Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih. Saya senang sekali. Jadi kapan ini kita bisa melakukan supervisi akademiknya? Paling besok ya. Oh, besok ya. Ya, saya setuju Bu. Sebelum supervisi saya akan melaksanakan, sebelum supervisi besok saya ingin ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu di sini ya. Untuk besok akan mengambil bidang studi apa Bu? Untuk besok jadwal mengajar tematik muatan bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Baik, jadi besok itu akan mengajar tematik dengan 3 muatan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yang ingin dicapainya apa ya? Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dan guru membaca teks tentang keragaman budaya. Nah, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dengan benar. Yang kedua, setelah siswa dan guru membaca teks, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran secara tepat. Yang ketiga, setelah siswa melakukan diskusi dibimbing guru, siswa mampu mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat dengan benar. Nah, yang terakhir tujuannya yaitu setelah siswa dan guru mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat dengan benar. Baik, berarti itu ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu. Nah, selain tujuan pembelajaran, apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok? Biasanya untuk pembelajaran, tentu saja untuk besok, saya sudah mempersiapkan RPP, LKPD, dan beberapa media pembelajaran lainnya. Baik, berarti RPP-nya sudah ada ya Bu? Ya, ada. Sudah jadi 100% ya Bu? Ada. Iya. Nah, untuk langkah-langkah kegiatannya seperti apa saja yang nanti akan Ibu laksanakan? Untuk langkah-langkah pembelajaran di kelas, seperti biasa ada pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk pendahuluan dibuka dengan salam, kemudian absen, melaksanakan persepsi untuk membangkitkan semangat siswa, melaksanakan apa itu namanya ice breaking. Nah, untuk kegiatan intinya nanti siswa akan dibagi ke beberapa kelompok, kemudian
saya akan menyampaikan teks bacaan dalam berbagai bentuk. Ada teks bacaan melalui proyektor yang ditempel di dinding pojok-pojok kelas yang mungkin nanti murid akan mengamati dan siswa mengerjakan tugas dengan pilihannya. Baik, bagus sekali langkah yang akan dicapai. Nah, pada pembelajaran besok, kira-kira siswa memahami dengan lancar atau mungkin ada kendala yang akan dihadapi oleh siswa? Mungkin beberapa siswa akan ada yang mengalami kendala atau kesulitan, terutama dalam istilah-istilah daerah. Nah, kalau menurut Ibu seperti itu, alasan siswa yang tidak memahaminya itu mengapa? Karena memang cakupan pada materi ini itu cukup luas untuk mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, dan agama di provinsi, bukan hanya di provinsi Jawa Barat saja, namun juga di provinsi lain. Berarti memerlukan analisis yang kompleks ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu kompetensi apa yang akan dimiliki siswa setelah mempelajari materi yang Ibu berikan. Nah, dalam materi kali ini saya berharap siswa itu bisa mengetahui tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Baik Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, pada proses pembelajaran Ibu besok, kira-kira apa yang harus mendapatkan perhatian khusus? Menurut saya yang harus mendapatkan perhatian khusus nanti yaitu siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat dan menerapkan toleransinya pada kehidupan sehari-hari. Jadi bisa diaplikasikan ya Bu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah praobservasi kita hari ini alhamdulillah sudah selesai ya Bu ya. Untuk besok kita akan ke kelas, observasi di kelas. Nah, kalau begitu mudah-mudahan besok pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sampai jumpa besok ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keragaman budaya Indonesia di antara keragaman agama, keragaman suku bangsa, rumah adat, lagu daerah, keragaman makanan khas, keragaman senjata tradisional, keragaman alat musik, keragaman tarian daerah, keragaman agama di Indonesia. Hingga saat ini di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Kristen Protestan, agama Konghucu, agama Islam. Tayangan video tadi tentang keberagaman Indonesia, ada yang tahu ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Coba sebutkan yang pertama apa? Islam. Yang kedua? Kristen. Yang ketiga? Katolik. Yang keempat? Hindu. Yang kelima? Buddha. Yang terakhir? Iya, benar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau kalian semangat lagi. Ayo kita ice breaking dulu. Masih ingat ice breaking yang tangan ke atas? Masih ingat? Ayo kita 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Oke, kalian duduk rapi lagi. Sekarang Ibu punya alat musik. Ada yang tahu ini apa namanya? Pianika. Ini salah satu alat musik modern. Nah, ada yang tahu bagaimana cara membunyikannya? Ada yang tahu? Ditiup. Kemudian setelah ditiup digimanain lagi? Ditiup dan ditekan. Jadi menghasilkan bunyi. Setelah tadi kalian melihat tentang video pembelajaran keragaman Indonesia, kemudian Ibu telah menjelaskan berbagai keragaman di Indonesia. Ibu akan membagikan LKPD kalian. Telah Ibu bagi kelompoknya 3 kelompok sesuai dengan minat dan bakat kalian. Sekarang kalian harus mengisi LKPD. Ibu bagikan 1 kelompok. Nah, sebelum kalian mengisi, lihat dulu ke depan, lihat dulu, perhatikan Ibu dulu ke depan. Nah, di sini kalian baca dulu tujuan pembelajarannya, kemudian dibaca petunjuk pengerjaannya. Nah, setelah dibaca tujuan dan petunjuknya, baru nanti kalian mengisi LKPD-nya. Jangan lupa ditulis
sudah paham dan tahu. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus kalian isi. Ibu akan membagikan satu orang satu. Petunjuk cara pengerjaannya. Kemudian jangan lupa ditulis namanya di atas. Silakan mulai mengerjakan. Jangan lupa namanya ditulis dulu. Selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan kembali. Kembalikan ke ibu hasil pengerjaannya. Nah, salah satunya ada agama, kemudian tarian adat, rumah adat, alat musik. Tadi kalian juga sudah mengerjakan LKPD. Semuanya sudah paham mengenai alat musik daerah, kemudian cara memainkannya, agama yang ada di Indonesia juga kalian sudah paham. Apakah kalian ada yang belum mengerti tentang keragaman yang ada di Indonesia? Sudah. Oh iya, semuanya sudah mengerti ya. Nah, tadi mengenai agama, budaya, tarian, dan segala macam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, cara kita untuk melestarikan keragaman yang ada di Indonesia itu salah satunya dengan cara memainkan alat musik, kemudian merawatnya agar tetap ada, tidak punah. Mengerti? Mengerti. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum Bu Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu terima kasih, kemarin saya sudah diizinkan untuk mengobservasi atau mensupervisi di kelas Ibu. Ya, saya ikut ke kelas Ibu untuk melihat pembelajaran. Nah, kemarin kita sudah melakukan 2 tahapan ya. Kemarin pas observasi dan observasi ke kelas. Nah, hari ini kita akan melakukan tahapan yang ketiga, yaitu pasca observasi ya Bu ya.
Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu hari ini. Ya. Nah, apa nih tujuan atau harapan Ibu dengan adanya percakapan hari ini? Dengan adanya percakapan hari ini, saya harapkan dari observasi yang kemarin yang kita laksanakan kemarin, saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, seperti berarti Ibu ingin mengetahui bagaimana kelebihan saya dalam dia. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah dilaksanakannya supervisi di kelas Ibu? Awalnya memang gugup ya, tapi setelah pembelajaran berjalan, melihat antusias dan keaktifan siswa, ya saya senang untuk melakukan supervisi karena nantinya saya akan mengetahui kelemahan dan kelebihan saya ketika mengajar di kelas. Baik Bu. Nah, apakah Ibu puas dari hasil refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan dengan strategi yang sudah disepakati sebelumnya, dan bagaimana hal positifnya Bu? Dari pembelajaran kemarin dengan model PBL, kemudian saya juga menambahkan pembelajaran berdiferensiasi dengan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian saya menambahkan ice breaking supaya siswa itu menjadi semangat. Kemudian dengan metode diskusi di kelas, menambahkan media pembelajaran teknologi. Nah, siswa itu menjadi antusias dan aktif di kelas. Nah, alhamdulillah itu salah satu bukti mungkin tercapai pembelajaran di kelas saya. Sangat senang. Iya. Nah, dalam pembelajaran kemarin tentunya tidak selalu mulus ya Bu ya. Ada kendala atau hambatan yang ditemui selama pembelajaran. Nah, bisa diceritakan apa kendala atau hambatan? Nah, salah satu kendala yang saya temukan saat pembelajaran kemarin itu kendala teknis dalam audio. Jadi ada beberapa siswa yang duduknya di belakang tidak terlalu memperhatikan video karena memang audionya kurang terdengar dengan jelas karena itu audionya tuh ada kresek-kresek gitu. Tentunya seperti itu. Nah, siapa saja yang membantu Ibu dalam hal itu Bu? Dalam yang kendala Iya. mungkin saya bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah, teman sejawat di sekolah. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana tindak lanjut atau hal yang perlu diubah untuk pertemuan selanjutnya? Untuk selanjutnya saya ingin mempelajari lebih lanjut mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan KSE serta teknik stop untuk mengoptimalkan fokus siswa dalam belajar, sehingga besar harapan saya dengan pengembangan aktivitas yang saya lakukan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, kualitas siswa, serta bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, selanjutnya saya ingin memberdayakan media yang ada di lingkungan sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama saya di percakapan pasca observasi ini. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan penguatan dan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ai dan Ibu Aidi juga ya telah melakukan supervisi akademik di tahap pasca observasi. Izinkan saya menyampaikan umpan balik yang saya amati dari kegiatan pasca observasi ini. Alhamdulillah Ibu Asri sudah melakukan atau menyebarkan RPP yang terintegrasi dengan disiplin positif KSE. Alhamdulillah dan sudah diimplementasikan ya dengan rekan sejawatnya.
Nah, setelah sebelumnya Ibu Astri mungkin telah mengirimkan percakapan pra-observasi dan video tentang observasi. Nah, setelah saya mengamati video dari Ibu Astri itu, alhamdulillah Ibu Astri itu sudah melakukan coaching melalui algoritma. Dan tapi dalam fase observasi juga, alhamdulillah Bu Astri sudah melakukan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, di mana yang diobservasi itu sudah menyampaikan tujuan, tidak menggurui, Ibu tidak menggurui, percakapannya dua arah, alhamdulillah. Ibu mendengarkan yang diobservasi, pertanyaannya yang sangat menggali, ada tindak lanjut ya dari kendala atau hambatan yang dihadapi oleh rekan sejawat, dan kesimpulan juga disimpulkan oleh rekan sejawat. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga RPP yang terintegrasi dengan diferensiasi KSR ini dapat disebarluaskan dan diimplementasikan di rekan guru yang lainnya atau di kelas-kelas lainnya. Terima kasih Ibu atas rekan saya. Mungkin percakapan praobservasi hari ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.